Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ayat yang ke-111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan sorga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji Allah yang benar di dalam Taurat juga di dalam Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Sungguhnya Allah yang membeli dari orang mukmin itu adalah jiwa mereka, harta mereka. Dengan apa? Dengan surga. Jadi di sini istilahnya jual beli. Kalau seseorang menjual sesuatu, ada yang membeli, kan nilainya biasanya berimbang. Misalnya membeli motor. Nah, harga motor ini yang baru misalnya 30 juta. 30 juta itu dia beli, maka orang yang menjual motor tadi menyerahkan kepada si pembeli. Yang menjual dapat uang. Kan sama-sama, satu dapat uangnya, yang membeli dapat barangnya. Tapi nilainya sama. Karena secara umum sudah ketetapan dengan standar harga. Sesuai harga, sesuai barang. Barangnya baru, harga baru. Nah, kalau Allah yang membeli apa yang diusahakan oleh orang mukmin dengan pengorbanan yang luar biasa, mengorbankan pikirannya, tenaganya, dan bahkan mengorbankan jiwa, yaitu dengan surga yang nilainya luar biasa. Jadi tidak ada bandingannya. Jadi pembelian Allah itu bagi orang mukmin itu jauh luar biasa. Karena surga itu adalah luas langit dan bumi. Surga yang keindahannya dan kenikmatannya yang luar biasa, tidak ada bandingannya apa yang ada di dunia. Tidak bisa dibandingkan dengan semegah istana-istana yang ada di dunia. Dan orang mukmin nanti yang akan menempati kemewahan dan kenikmatan itu tidak ada batasnya. Kalau di dunia sementara manusia menempati tempat-tempat yang megah, yang indah, ada batasnya. Kalau menyewa tentu lebih sempit lagi. Mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun kontrak. Tapi kalau milik sendiri, mungkin berapa tahun dia bisa menikmati sesuai jatah umur yang sudah dijatahkan oleh Allah kepada dia untuk menempati itu. Raja-raja yang pernah menempati istana-istana yang ada di dunia, yang sudah meninggal, berapa lama dia bisa menempati istana-istana itu selama di dunia? Terbatas sesuai dengan umurnya. Tapi kalau Allah menyediakan surga untuk orang-orang beriman yang sudah mengorbankan jiwanya, hartanya, mengorbankan tenaganya di jalan Allah demi untuk
kemuliaan agama Allah, demi untuk mencapai ridha Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berperang untuk menegakkan agama Allah. Yuqatiluna fi sabilillah. Nah, konsekuensi peperangan itu kadang bisa menang, bisa kalah. Fayaqtuluna, berarti mereka memperoleh kemenangan. Sudah menang di dunia, dapat harta rampasan seperti di zaman Nabi. Mereka mendapatkan keuntungan juga sudah duniawi. Nah, sebagian wayaqtaluna, sebagian itu terbunuh memang. Yaitu resiko dalam peperangan, ada yang membunuh dan ada yang terbunuh. Nah, jadi apa yang disediakan oleh Allah berupa surga, kenikmatannya yang luar biasa, yang abadi, kekal selamanya pada orang-orang mukmin tadi, itulah wa'dan alaihi haqqa. Janji Allah itu adalah benar. Kalau manusia itu punya janji sering tidak ditepati. Tapi kalau Allah, kalau sudah berjanji, maka Allah akan tepati janji itu. Tidak pernah ada ingkar janji bagi Allah. Allah lah yang maha menepati janji. Wa'dan alaihi haqqa. Jadi kalau haqqa itu kebenarannya mutlak, absolut, tidak bisa ditawar-tawar. Kebenarannya itu hanya milik Allah. Kenapa? Karena pernah juga Allah nyatakan di dalam kitab yang terdahulu, fit Taurat wal Injil, yang juga di dalam kitab Injil, wal Quran, apalagi di dalam Al-Quran. Yang Al-Quran ini tentu kebenarannya dan pemeliharaannya juga dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa campur tangan sedikit pun dari manusia. Terbukti kan, sudah berapa abad jaraknya kehidupan kita ini dengan Rasulullah, dengan para sahabat yang menjadi saksi untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Kemudian terus Al-Quran ini dicetak sampai sekarang. Satu alif, satu huruf, bahkan harokatnya pun tidak bisa orang merubah. Sehebat apapun manusia tidak bisa merubah. Itulah janji Allah. Kenapa janji Allah memelihara Al-Quran ini? Ketahuan kalau satu huruf saja dihilangkan atau diganti. Kenapa? Saking banyaknya hamba-hamba Allah, kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Ada anak-anak hafal Quran 30 juz, ada orang dewasa, orang yang sudah tua, tapi dia juga hafal Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu tetap terjaga sampai hari kiamat. Tidak akan pernah berubah sedikit pun. Waman aufa bi ahdi, siapakah yang paling menepati janji selain Allah? Tidak ada orang yang bisa menepati janji sebagai manusia, jarang. Waman aufa di sini adalah untuk menegaskan kembali bahwa Allah adalah maha menepati janji. Janji apa yang dinyatakan, apa yang dijanjikan, kemudian ditepati. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah, bersenang-senanglah dengan apa yang sudah dijual belikan tadi. Allah yang membeli. Nah, kita menjual harta kita, menjual tenaga kita, menjual jiwa kita di jalan Allah, fi sabilillah tadi. Ya tentu kita gembira karena Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Wazalika huwal fawzul azim. Yang sedemikian itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Kalau orang jual beli, untungnya bisa hari ini untung, bisa saja besok bisa rugi. Tapi kalau keberuntungan yang dimiliki oleh kaum muslimin yang sudah berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya di jalan Allah, maka dia adalah memperoleh kemenangan yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar keberuntungan. Kalau keberuntungannya itu untung selisih, beli 200.000 dijual 300, untung kan 100 namanya. Itu untung. Tapi kalau ini Allah nyatakan bukan untung tapi fauzun, bukan ribhun, tetapi wazalika huwal fauzul azim. Yang sedemikian itu adalah kemenangan melebihi daripada
keberuntungan. Makanya kalau kita berdoa, mendoakan saja bagi kaum muslimin yang sedang menderita sekarang di Palestina, sudah luar biasa pahalanya dari Allah. Kenapa? Karena kita hanya bisa doa atau hanya bisa menyumbangkan sebagian harta kita untuk penderitaan saudara-saudara kita seiman. Ya, kita sudah melakukan yang terbaik. Itu pun juga merupakan satu bukti pengorbanan kita ya. Jadi kita sudah berjuang di jalan Allah juga namanya, membela mereka, dan mereka kalau sudah terkena serangan bom atau mortir, meninggal, mati, insyaallah namanya mati syahid. Nah, jadi luar biasa janji Allah terhadap orang-orang mukmin, dan dikatakan sebagai suatu kemenangan yang luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-111 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.